teman-teman, aku harap kalian baik-baik aja di rumah ya. Hari ini aku Sarah Juliana dari IPB University, Fakultas Ekonomi dan Manajemen dari Manajemen Angkatan 57 akan berbareng sama kalian nih untuk belajar mengenai perfect management skill. Tentunya aku tidak sendirian, aku bareng sama teman aku di sini ada Rangga. Hai. Halo, halo teman-teman semuanya. Oke Rangga, hari ini kita bakal membahas tentang perfect management skills. Tapi aku mau ngasih tahu ke teman-teman semuanya dulu nih tentang biografi kamu. Kamu ini siapa dan apa aja sih kehebatan kamu nih? Aduh. Oke, teman-teman, namanya Rangga Arif Prayoga, biasa dipanggil Rangga. Rangga sudah memiliki banyak pengalaman dalam bidang bisnis dan juga organisasi. Salah satu pengalamannya dalam bidang bisnis, Rangga merupakan founder dan team leader dari Madu ini, yaitu salah satu produk madu yang sudah terkenal, yang dimana sudah menghasilkan 35 lebih per kilo untuk produknya per bulan untuk dihasilkan. Rangga juga menjadi founder and head of marketing di Temanin PTN, yaitu menjadi salah satu vendors ya. Ya, vendor fashion, baju gitu, Jul. Oke, vendor baju gitu yang sudah berjalan selama 7 bulan. Selain dalam bidang bisnis, Rangga juga memiliki bidang yang organisasinya juga yang udah mulai hebat, yang juga hebat banget. Rangga kemarin baru menyelesaikan menjadi project leaders dari National Economic and Management Olympiad atau NEMO. Ya, baru kelar banget nih, baru bisa istirahat dengan tenang nih, Jul. Oke, makanya bisa diundang ke sini. Makanya bisa ikut posisi sini nih. Oke, Rangga juga menjadi Vice President IKPMR Bogor. Oke. Keren banget ya Rangga. Oke, jadi kita setelah kenalan nih, kita bakal bahas tentang apa nih, Jul? Oke, hari ini kita bakal bahas mengenai perfect management skills, yang mana teman-teman tahu juga mungkin perfect management skills itu dibagi dalam 3 yang akan jadi pokok pembahasan kita, yaitu coaching, counseling, dan mentoring. Oke, boleh. Tapi yang pertama-tama aku mau nanya sama Rangga tentang coachingnya dulu nih. Rangga ini udah pernah ikut coaching, dan juga menurut Rangga itu coaching itu seperti apa? Karena kalau Google kan mungkin udah banyak template. Tapi kalau dari pengalaman Rangga itu seperti apa coaching? Kalau coaching itu menurut aku di mana kita itu sebagai orang yang di coaching mendapatkan materi mengenai apa yang kita inginkan, sehingga materi tersebut dapat mempermudah kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Misalnya kita mendapatkan coaching mengenai digital marketing atau coaching mengenai how to build a startup misalnya. Nah, dari coaching itu kita akan mendapatkan materi-materi basic mungkin ya, misalnya bagaimana cara digital marketing, apa fundamental dalam digital marketing, lalu digital marketing itu bagaimana teknis pelaksanaannya, soalnya kan ada kata-kata digital ya di sana. Nah, mungkin kalau untuk pengalaman sendiri ya, coaching yang pernah aku alamin itu waktu 2021, waktu itu ada acara coaching dari PB yang namanya itu Startup School. Namun waktu itu pelaksanaan itu secara online, Jul, dan pesertanya itu lumayan banyak ya. Kalau nggak salah itu ada sekitar 500 sampai 700-an orang yang tergabung dalam grup WhatsApp. Namun dalam pelaksanaan itu melalui Zoom meeting, terus ada coachnya yang ngasih materi, ya kita mendapatkan materi secara satu arah begitu, Jul. Oke. Tapi dalam pelaksanaan coaching itu ada beberapa kendala dong pasti. Menurut Rangga itu kendalanya tuh apa sih dalam coaching itu? Oke, mungkin sebelum ke kendala ya, menurut aku coaching itu ada 3, Jul. Ada coachingnya itu berkelompok, ada coachingnya itu yang perseorangan, misalnya aku dengan Sarjul nih, atau ada coachingnya itu namanya jarak jauh. Dan menurut aku kendala yang aku alamin waktu itu, aku mengalami coaching yang jarak jauh, yang mana platform pelaksana itu melalui Zoom. Dan aku waktu itu kan pesertanya banyak ya, 500 sampai 600-an orang. Jadi aku tidak punya kesempatan untuk bertanya, apalagi waktu itu Zoom dan kita akses untuk mendekat dengan coachnya itu lumayan sulit ya, karena waktu yang terbatas, juga banyak juga yang ingin bertanya mengenai hal yang di coaching kan. Jadi ya bukan kendala sih, jadi kayak karena waktu itu online dan jarak jauh ya, insight-nya kurang maksimal lah gitu. Oke, dari beberapa kendala dan juga ada kendala terbesarnya tadi, pasti punya hasilnya dong. Gak mungkin dong dari coaching gak ada hasilnya. Benar. Dapat dari coaching itu? Yang paling penting ya materi dan ilmunya ya. Karena dulu waktu pertama kali bangun bisnis itu cuman pure dengan teman, ya yaudah yuk bangun bisnis ya gitu doang. Sesimpel itu doang. Namun pas ikut coaching kita baru dapat hal-hal fundamental, misalnya kayak hal yang harus dipersiapkan itu ada 4. Misalnya kita harus mempersiapkan dulu produknya. Produk itu ada barang atau jasa. Lalu kita harus mempersiapkan sistem distribusinya seperti apa. Setelah itu pun kita juga harus memikirkan gimana finansialnya. Apakah kita pakai modal sendiri, atau kita pakai modal orang lain, atau sampai sekarang kita bootstrap nih sendiri untuk mendirikan bisnis kita. Lalu yang keempat, kita pun juga harus memikirkan gimana inventory dari barang-barang kita. Waktu aku jual madu kemarin, gak mungkin dong aku tiap hari bolak-balik ke pemasok buat
ngambil madunya, Iya, habis dong bensin. iya sebenarnya. Iya kan, jadi harus mikirin gimana inventorinya apakah cukup. Misalnya aku pesan 50 kilo nih, apakah cukup 50 kilo aku letakkan di inventory aku gitu. Apakah aku sanggup menjual 50 kilo ini dalam waktu 1 bulan, dan itu harus dipertimbangkan kan, karena ada masa apa ya Kak bahasanya, masa kadaluarsa. Jadi hal-hal teknis tersebut setelah coaching baru terpikir, oh iya juga ya, ternyata harus seperti ini ya. Jadi teman-teman semuanya tadi dari Rangga, coaching itu penting banget ya, Ga? Penting, penting, Apalagi penting. buat kita mahasiswa yang masih buta, yang pengen masuk terjun di dunia bisnis, kita harus coaching dulu ya, Benar, 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 harus benar, benar, belajar. benar, benar, benar. Oke, ngomongin tentang coaching, pastinya coaching tidak jauh dari kata mentoring nih. Mm, 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 mm. Mentoring yang menurut aku lebih relate nih dalam dunia bisnis. Mm, mm, mm. Gimana sih menurut Rangga? Kan Rangga juga punya bisnis nih. Iya, iya, Rangga iya, juga iya. punya karyawan baru yang perlu di-mentoring Mm, atau mm, yang mm. perlu atau yang perlu diajarin gitu. Ada nggak sih sistem-sistem sendiri di bisnisnya Rangga? Kebetulan waktu aku buat bisnis itu aku tidak punya karyawan. Sifatnya itu kayak partner kerja lah jatuhnya. Kalau karyawan itu kan mereka dibayar atas sesuatu yang mereka kerjakan. Contoh, misalnya mereka berhasil mencapai target tertentu, terus mereka dibayar. Atau mereka kerja 8 jam sehari, lalu mereka dibayar 1 jam itu berapa ribu gitu. Namun kalau sistem partner kerja ini ya kami sama-sama merasakan gimana naik turunnya bisnis. Kalau misalnya memang penjual naik ya kami sama-sama merasakan profit. Waktu lagi turun ya sama-sama merasakan gimana turunnya kan. Nah, bicara tentang mentoring sendiri, Jul, aku itu punya mentor. Oh, jadi Rangga sendiri yang merasakannya ya? Iya, aku sendiri yang merasakan waktu itu karena kan waktu itu baru buat juga 2021 ya. Oke. Nah, mentor aku ini namanya itu Bang Nanda. Ya. Dia ini dulu guru SMP aku, Jul. Oh my God. Guru SMP, jadi dia itu punya coffee shop. Oke. Nah, jadi waktu itu aku pertama kali bangun bisnis, aku kebingungan nih soal hal-hal teknis tadi. Ya, aku telepon, Bang, mau jumpa dong, Bang. Mau ngobrol-ngobrol. Terus datang ke tempat abang itu ngobrol-ngobrol tentang bisnis, hal-hal basic, hal-hal yang aku bingungkan. Dan menurut aku, pengertian mentor itu begitu. Jadi, tempat kita bertanya untuk bisnis kita tuh bisa berkembang secara eksponen. Oke. Jadi kita mendapatkan ilmu dari orang yang udah pernah berkecimpung di sana gitu, Jo. Jadi mentorship itu kayak kita mendapatkan ilmu dari orang yang sudah berpengalaman secara langsung dan berkelanjutan. Oke. Nah, kalau berkelanjutan, ya kan? Iya. Jadi kayak misalnya aku bingung di sini, aku tanya, terus ke depan kalau aku bingung lagi, aku tanya lagi gitu. Oke. Mm-mm. Berarti mentoring itu menurut Rangga nggak harus secara formal ya? Enggak kok. Ya sekedar kita bertanya dengan orang yang sudah berkecimpung pun menurut aku itu sebuah kegiatan mentoring. Mentoring juga, dan aku menamai dia seorang mentor gitu, Jo. Oke. Tapi ada gimana sih? Biasanya kan kita kan kadang suka malu untuk bertanya. Benar. Kayak ya udahlah kerjain sendiri atau cari tahu sendiri gitu. Benar. Sih solusinya untuk bagi kita yang kayak pemalu atau malah kayaknya dia nggak bakal bisa gituin solusi buat aku. Oke. Nah, aku pernah ngobrol dengan teman aku. Waktu itu kami mikir gini. Enggak, coba kau pikir. Misalnya nih, aku semester 5 ya. Terus ada adik tingkat aku semester 3 yang datang ke aku. Iya. Jumpain aku nih. Bang, mau nanya tentang ini dong, Bang. Perasaan lu gimana? Seneng. Perasaan lu pasti lu berpikir kayak, waduh, ternyata gue dinilai baik juga ya. Iya sih? Benar-benar. Jadi waktu itu mindset yang gue tanamkan itu adalah tempat gue bertanya, mereka itu akan senang hati dengan apa yang gue pertanyakan. Ya. Dan gue memposisikan diri kalau gue bertanya juga. Jadi itu yang membuat gue kalau gue berpikir kayaknya nggak ada yang perlu ditakutin deh kalau hal-hal kayak gitu. Oke. Jadi perbaiki mindset tentang itunya sih. Tapi harus lihat situasi juga sih ya. Dalam bertanya juga harus lihat situasi dari yang kita tanyain, apa dia lagi baik aja. Benar. Seperti apa. Benar banget. Apalagi kita harus make sure dulu kan dia nggak lagi sibuk ya. Benar. Jangan sampai di jam kerja kita datang ke kantornya. Itu nggak lucu. Nggak lucu sih. Kita ngeganggu namanya. Kita ganggu namanya. Jadi harus make sure hal-hal seperti itulah. Oke. Oh iya, Rangga, kita tadi udah sesi coaching, juga kita udah sesi mentoring. Lalu yang ketiga itu ada sesi konseling gitu. Setelah diadakannya tadi coaching atau mentoring, mungkin Rangga bisa memahami karakteristik atau karakteristik dari seseorang, atau mungkin Rangga sendiri yang memahami karakteristik dia. Iya, benar. Jika pasti semua orang itu punya masa lalu. Pasti ada rasa trauma juga terhadap masa lalu. Iya, benar. Menurut Rangga, atau Rangga sendiri, aku tanya dulu deh, Rangga pernah punya trauma terhadap masa lalu dalam pekerjaan nggak sih? Trauma itu ada ya. Waktu itu traumanya pernah kerja bareng dengan orang, terus dia bahasanya apa ya, nipu kali ya. Bahasanya nipu, waktu itu nggak sesuai dengan perjanjian. Ya itu jadi trauma sendiri sih, jadi kayak ada trust issue kalau mau kerja sama dengan orang, ini orang bohong nggak ya gitu. Dari hal tersebut, apakah
pasti punya rasa takut dong untuk mencoba untuk partneran lagi sama Benar-benar. solusi. Tapi kalau misalnya kita nggak mencoba untuk dengan lari ke masa depan nih, kan pasti susah dong kalau kita cuma kerja sendiri gitu. Iya, benar-benar. Kalau dari Rangga sendiri untuk mengatasi diri sendiri yang trauma dengan masa lalu itu seperti apa? Oke, nah ini yang aku alami nih. Waktu aku mendapatkan hal itu, ketika aku bekerja sama dengan orang lain di dunia profesional, katakanlah bisnis itu, aku ngebuat hitam di atas putih. Oke. Jadi ada semacam perjanjian-perjanjian secara tertulis lah Oke. kepada partner aku, karena yang bisa dipegang itu ya memang hitam di atas putih. Jadi setelah ada kejadian itu, aku berusaha untuk membuat administrasi yang lebih rapi lah. Administrasi yang lebih rapi. Iya, benar. Jadi memang ternyata dalam pekerjaan itu harus ada tetap perjanjian Harus kan? harus ada. Partner kita sendiri tuh Walaupun sahabat partner kita sendiri itu sahabat kita sendiri. ternyata itu bisa terjadi penipuan. Iya, gitu ya. bisa jadi kita temenan sama dia sekarang, setelah bisnis 1 tahun kita nggak temenan lagi. Jangan sampai itu terjadi kan. Jadi makanya ketika itu aku solusinya yang ngebuat hal administrasi tadi lah. Administrasi tadi. Tapi Rangga sendiri pernah punya partner atau temen yang bercerita tentang Rangga nggak sih soal kayak traumanya masa lalu gitu? Siapa ya, pasangan kali ya? Oh, pasangan ya. Iya. Apa tuh? Paling teman cerita sih, teman cerita kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan pribadi. Oh, Enggak, itu bercanda, itu bercanda. Itu bercanda. oke. Oke, mungkin Rangga punya pesan-pesan ataupun kata-kata mutiara nih buat teman-teman semua yang ada dengerin podcast kita kali ini, ada nggak? Paling ini sih, kalau misalnya kalian ingin melakukan sesuatu, nggak bisnis aja ya, Ya. melakukan sesuatu, menurut aku mentor itu penting sih. Mentor itu penting. Iya, mentor itu penting karena tujuan paling utamanya itu supaya kita tidak memasuki lubang yang sama. Oke. Baik itu dalam dunia bisnis atau dalam dunia akademik ataupun dalam dunia profesional, kalau kita punya mentor yang udah pernah melewati hal itu, ya kita berkemungkinan besar untuk tidak melewati yang mereka lewati pula. Jadi kita udah tahu nih step-step untuk melewatinya seperti apa gitu. Jadi jangan mungkin kalau mereka punya kesalahan masa lalu dan diceritakan, kita bisa nggak kena masalah. iya, benar banget. Jadi kita tahu nih, oh abang ini pernah gini juga ya. Berarti aku nggak boleh gitu juga dong. Nah. Oke, mungkin cukup dari aku dan Rangga mungkin ya. Rangga juga tadi sudah berbagi sama teman-teman semua. Jadi di podcast kita kali ini bukan hanya tentang materi aja nih yang pengen kita tanemin ya Rangga, tapi dari pengalaman-pengalaman yang tentunya kita hadirkan Rangga di sini untuk ngasih tahu ke teman-teman bahwa pentingnya perfect management skills dan juga tadi bagian-bagiannya dalam bidang coaching, counseling dan juga mentoring. Oke, teman-teman, pada podcast kita kali ini, ulang aja. Di kiri. Oke. Udah, gak apa-apa, lanjut aja recordingnya. Oke teman-teman, pada podcast kita hari ini Rangga, kita menggunakan mikrofon Shure MV7 dan headphone Shure SRH440 yang sangat membantu kelancaran pembuatan podcast ini loh. Mikrofon Shure MV7 sangat mudah digunakan dengan pilihan konektor yang fleksibel. MV7 dapat menghasilkan suara yang sangat bagus dan pengaturan volume dengan sistem touchpad yang ada di mic ini sangat membantu mengatur volume mic-nya maupun headphone monitor. Headphone Shure SRH440 sangat nyaman digunakan dengan desain earpad yang empuk dan driver 40 mm yang dapat menghasilkan suara yang bulat dan detail. Nah makanya ini suara kita kedengeran banget nih Jul. Bener banget, aku juga dengerin suara kamu tadi kayak enak banget. Iya, jadi langsung masuk ke sini nih, enak banget lah suaranya. Oke, mungkin teman-teman tadi sudah dengerin podcast kita kali ini, dan juga teman-teman semua diingetin lagi buat teman-teman semua jangan cepat puas dan harus tetap belajar, apalagi perfect management skills ini sangat penting banget loh ilmunya buat teman-teman semua yang ingin membangun bisnis. Bukan bisnis doang, ternyata organisasi juga bisa berpengaruh dalam perfect management skills ini. Oke, mungkin sekian dari kita. Dadah.